Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara Risa Putri. Di sini, saya dan teman-teman akan menjelaskan terkait metodologi penelitian dalam psikologi lintas budaya. Jadi secara umum metodologi penelitian dalam psikologi lintas budaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang penelitian kuantitatif dalam lintas budaya. Jadi, penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang terdapat data statistik atau data matematika, dan juga melalui berbagai teknik komputasi. Nah, penelitian ini terdapat pencatatan, pengukuran, klasifikasi, penilaian, dan interpretasi data. Nah, psikolog lintas budaya biasanya tertarik untuk membangun persamaan, perbedaan, ataupun hubungan statistik lainnya yang terjadi di antara dua atau lebih variabel yang ada. Jadi data yang paling umum atau yang paling sering digunakan adalah ukuran tendensi sentral. Jadi ada 3 ukuran tendensi sentral. Yang pertama adalah mode, yang merupakan skor yang paling sering muncul dalam sebuah data. Kedua adalah median, yaitu angka skor pada persentil ke-50 atau nilai tengah. Dan yang terakhir adalah mean atau yang biasa kita kenal dengan kata rata-rata. Nah, jadi terdapat 4 jenis skala dalam pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu setiap skor tidak memberikan jumlah dan skala ini tidak mengukur peringkat ataupun urutan. Dan sebagian besar hanya digunakan untuk tujuan identifikasi. Yang kedua ada skala ordinal yang merupakan skor yang memberikan urutan peringkat. Yang ketiga, skala interval, yaitu setiap skor menunjukkan jumlah. Skor di sini biasanya berupa angka positif ataupun negatif, tetapi angka 0 di sini tidak menunjukkan jumlah 0 yang sebenarnya. Yang terakhir adalah skor pada skala rasio, yang menunjukkan jumlah sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti saat itu. Dan 0 dalam skor ini memiliki arti yang sebenarnya. Jadi skala rasio itu tidak diperbolehkan ada angka yang negatif. Jadi ada pertanyaan terkait apakah korelasi itu membentuk hubungan sebab akibat antar variabel. Sampai saat ini, psikolog pun masih belum dapat menentukan hubungan sebab akibat yang tepat dan jelas di antara kedua variabel yang sedang diteliti, karena ada banyak faktor penyebab lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi variabel tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan pengukuran ataupun prosedur statistik dalam melakukan penelitian, dan biasanya digunakan untuk penelitian yang variabelnya sifatnya lebih sulit untuk diukur. Di sini penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam suasana yang alami, yaitu partisipan penelitian dapat melakukan aktivitas yang sehari-hari ia lakukan, seperti dalam suasana non-penelitian. Di sini psikolog akan mencoba untuk mengobservasi dan mendeskripsikan beberapa aspek budaya yang tersembunyi, aturan yang tidak terucapkan ataupun tertulis, dan juga sindiran yang ada di dalam budaya tersebut. Di sini ada contoh langkah-langkah untuk desain penelitian lintas budaya dari Siref and Levy. Bisa di-pause dan dibaca. Oke, next. Tentang pemilihan sampel. Jadi karakteristik dari sampel itu merupakan cerminan karakteristik populasi. Dan salah satu metode yang paling baik dalam merancang sampel yang representatif dan paling sering digunakan adalah pengambilan sampel secara acak. Di sini sampel acak diharapkan dapat mewakili budaya ataupun negara yang sedang diteliti. Penelitian telah menunjukkan berkali-kali bahwa perkiraan yang berasal dari sampel yang besar akan lebih dapat diandalkan daripada yang berasal dari sampel kecil. Kenapa demikian? Karena secara umum semakin kecil sampel, maka akan semakin besar kesalahan pengambilan sampel. Sebaliknya, semakin besar sampel, maka akan semakin rendah kesalahan pengambilan sampel. Di sini skor rata-rata yang diterima untuk sampel yang representatif kemungkinan besar merupakan perkiraan yang baik untuk seluruh populasi yang ada, tetapi hanya merupakan asumsi umum. Selanjutnya adalah penelitian dalam psikologi lintas budaya dilakukan untuk setidaknya mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah strategi yang berorientasi pada aplikasi, yaitu peneliti akan mencoba untuk melakukan penerapan temuan penelitian yang diperoleh sebelumnya di suatu negara ataupun budaya ke negara atau budaya lainnya. Yang kedua adalah strategi komparativis, berfokus terutama pada persamaan dan juga perbedaan yang ada di dalam ukuran statistik tertentu di dalam sampel budaya.
Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Anggela. Saya akan membahas mengenai pengamatan dalam psikologi lintas budaya. Pengamatan dalam psikologi lintas budaya. Observasi naturalistik bisa dengan merekam segala perilaku yang muncul di lingkungan alami, baik dengan sedikit atau tidaknya ikut campur tangan. Nah, berbeda nih dengan observasi laboratorium. Observasi laboratorium ini akan membawa subjek masuk ke dalam laboratorium yang sudah dirancang situasi secara khusus oleh psikolog dan telah membuat rangsangan-rangsangan yang dapat ditanggapi oleh subjek. Nah, observasi lintas budaya menggunakan variabel yang terukur dan dapat ditelaah. Perbedaan yang mendasar dari pengamatan struktur dan tidak struktur adalah dari rencana pengamat. Nah, pengamatan yang tidak terstruktur sebelumnya tidak merencanakan saat menelaah dan menggambarkan reaksi yang muncul dari individu atau kelompok yang sedang diamati. Sedangkan pengamatan terstruktur akan merencanakan apa yang akan telah dan diamati dari perilaku subjek tertentu, memerlukan penilaian dari pengamat atas tindakan-tindakan yang terjadi. Nah, biasanya metode pengumpulan data di lintas budaya biasanya menggunakan metode survei, di mana metode survei biasanya peneliti meminta kepada subjek menyatakan pendapat sesuai topik dan masalah yang terjadi. Biasanya pertanyaannya itu bisa pertanyaan terbuka atau pilihan ganda. Nah, terdapat nih dua jenis survei. Yang pertama yaitu survei langsung dan survei tidak langsung. Survei langsung ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan subjek serta dapat menyampaikan umpan balik dan bisa mendapatkan informasi tambahan. Sedangkan survei yang tidak langsung akan berpengaruh pada pribadi peneliti yang relatif kecil karena komunikasi tidak terjalin dan pertanyaan akan dikirim melalui media elektronik. Studi eksperimental biasanya psikolog akan mendapat kesempatan untuk menentukan perilaku dan pengalaman seseorang dalam segala keadaan. Subjek akan dimodifikasi kondisinya agar dapat mendeteksi perubahan yang telah terjadi seperti perilaku, sikap, emosi, dan lainnya. Analisis isi ini adalah suatu metode penelitian yang bersistematis mengatur dan merangkum yang dikatakan atau tertulis dan bersifat laten dari konten teks, pesan atau komunikasi jenis lainnya. Terdapat prosedur investigasi dalam analisis isi, yaitu yang pertama, peneliti menelaah kategori pengkodean, bisa konsep, nama, kata benda tertentu, atau topik. Nah, pengkodean pertama bersifat faktual dan mengkaitkan telaah properti data dalam teks yang terlihat. Dilanjutkan, pengkodean tingkat kedua bersifat abstrak, di mana akan mengkaitkan sebuah perkiraan arti dari kategori pada tingkat pertama. Metodologi kelompok fokus. Metodologi kelompok ini lebih berfokus pada akademik, kesehatan, dan peneliti pemasaran. Kelebihan utama menggunakan metode ini adalah memiliki kesempatan untuk menganalisis sebuah wacana sosial, etnis dengan isu-isu yang dikabarkan secara mendetail dan juga gender. Metodologi kelompok fokus secara validitas dan khususnya dalam psikologi lintas budaya itu akan mengandalkan pertemuan yang berulang kali di berbagai kelompok. Meta-analisis merupakan metode statistik di mana psikolog lintas budaya diizinkan untuk menjalankan kuantitatif analisis gabungan besar hasil peneliti. Tentunya memiliki kelemahan, di mana kelemahannya ini berusaha untuk membandingkan studi yang menanggulangi variabel yang diartikan secara berbeda, yang tentunya hasilnya juga tidak valid dan tidak dapat diyakini. Hambatan tersembunyi studi lintas budaya yaitu ujian terjemahan, di mana hambatannya itu memerlukan terjemahan dari bahasa yang diteliti ke bahasa lainnya.
Kemudian ada aturan dalam menerjemahkan. Yang pertama dilakukan secara bilingual dengan orang yang mahir berbahasa yang diinginkan. Yang kedua, meminta ke beberapa penerjemah agar memiliki beberapa versi agar bisa disatukan. Yang ketiga, versi kuesioner, di mana keduanya dapat membagikan dengan cara yang sama kepada individu dwibahasa sehingga kesamaan itu menjadi indikator. Perkenalkan, saya Vina Nur Safitri, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada membandingkan dua fenomena. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan absolut atau universalis dan pendekatan relativis. Pendekatan absolut atau universalis atau biasa disebut dengan pendekatan etik memandang setiap fenomena psikologis pada dasarnya sama di semua budaya. Nah, perspektif absolut diharapkan konsisten di berbagai budaya yang berbeda. Contohnya, kejujuran adalah kejujuran, pelecehan seksual adalah pelecehan seksual, depresi adalah depresi, tidak peduli dimanapun, kapanpun, dan bagaimana penelitian mempelajari hal itu. Selanjutnya ada pendekatan relativis atau biasa disebut dengan emik, mengemukakan bahwa perilaku manusia secara utuh hanya dapat dipahami dalam konteks budaya di mana hal itu terjadi. Nah, contohnya pendekatan relativis dan prosedur menyapa. Biasanya di negara Amerika maupun di Eropa, prosedur menyapa ya berjabat tangan maupun cipika-cipiki. Namun dalam budaya Arab biasanya prosedur dalam menyapa yaitu bersalaman, terus mengucapkan salam atau tidak bersentuhan tangan bagi perempuan maupun lelaki yang bukan mahram. Selanjutnya ada tentang persamaan dan perbedaan. Terkadang kita melihat dua fenomena itu awalnya mereka sangat cocok, tapi tidak peduli seberapa banyak persamaan di antara mereka, bakal ada percabangan konseptualis di mana fenomena akan terlihat berbeda. Nah, kita dapat mengacu pada point of critical distinction atau PCD dalam mengetahui fenomena yang sebelumnya serupa dan sesudahnya yang mana mereka ternyata berbeda. Nah, tentu saja dibutuhkan variabel-variabel yang muncul sebelum dan sesudah PCD. Contoh ketika kita sedang membandingkan individualisme dan kolektivisme. Jelas kedua fenomena ini adalah fenomena yang bertentangan. Namun saling bergantung sama lain untuk keberadaan mereka yang konseptual. Bagaimana kita dapat mendefinisikan kolektivisme misalnya tanpa juga membahas tentang individualisme. Selanjutnya ada dikotomi budaya. Biasanya dikotomi dirumuskan sebagai kontras antara budaya barat dan non-barat. Orang barat seperti orang Eropa dan Amerika umumnya dikaitkan dengan individualisme, kemerdekaan, dan hak individu. Sedangkan orang non-barat diasosiasikan dengan kolektivisme, interdependensi, dan hak kelompok. Dengan adanya asumsi seperti ini, orang mungkin tidak hanya berpikir bahwa orang Amerika ataupun orang Eropa adalah individualisme, tapi menjalin komunikasi dengan mereka seolah-olah semua orang Amerika maupun orang Eropa egois. Dan yang terakhir, menghindari bias generalisasi. Di sini teman-teman bisa baca sendiri dengan cukup jelas. Dan cara untuk menghindari bias generalisasi ini, yang pertama, dalam melakukan sebuah penelitian yang mencakup tentang budaya, kesimpulan itu tidak bisa hanya diperoleh dari subjek dua negara, melainkan semakin banyaknya subjek dan juga dari berbagai macam negara itu akan menambah kevalidan maupun kelengkapan dari kesimpulan tersebut. Untuk yang kedua, pemilihan metode yang tepat itu sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, ketika peneliti itu tidak yakin dengan hasil penelitiannya ataupun data yang diperoleh, peneliti dapat melakukan penelitian ulang yang sama atau mencari tahu penelitian yang serupa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk perlunya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.